Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Timur, yang saya hormati Wakil Rektor Universitas Negeri Timur, yang saya hormati para dosen pegawai dan staf Universitas Negeri Timur, yang saya hormati panitia pelaksana Lomba Pidato Virtual UPTD Perpustakaan Universitas Negeri Timur. Sebagai insan beriman, patutlah kita mengucap puji syukur dan berterima kasih kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mendengar dan menyimak pidato pada kesempatan ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato tentang peran orang tua dalam meningkatkan budaya literasi berbasis teknologi di era pandemi. Pandemi COVID-19 hampir 100% mengepung dan mencabut harapan bangsa kita. Pendidikan bangsa kita sedang menghadapi tantangan yang sangat besar, yaitu COVID-19. Bersamaan dengan itu, perkembangan teknologi informasi pun semakin hari semakin pesat. Hadirin yang saya kasihi, kehadiran teknologi ini tentunya akan sangat membantu orang tua dalam situasi COVID-19. Maka di sini peran orang tua sangat diutamakan untuk mengawal kualitas pendidikan bangsa kita yang saat ini sedang kritis dengan teknologi. Di sini orang tua dituntut untuk meningkatkan budaya literasi yang berbasis teknologi. Kenapa harus orang tua? Orang tua adalah salah satu bagian dari tripusat pendidikan sekaligus tombak terpenting untuk memberikan stimulasi yang penting bagi perkembangan literasi anak bangsa kita. Hal itu disampaikan oleh Bapak Pendidikan bangsa kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, di mana dalam tripusat tersebut meliputi keluarga, guru, dan lingkungan. Untuk menunjang pendidikan bangsa kita di tengah wabah COVID-19, literasi harus benar-benar diperhatikan dengan serius. Sebab dengan hidup berliterasi, wawasan pengetahuan dan informasi anak bangsa kita akan lebih maju sebagaimana negara maju lainnya. Dan tentunya akan membantu proses pembelajaran daring atau dalam jaringan anak di rumah. Meskipun pandemi belum berlalu, bukan berarti kita harus diam di tempat atau tidak berusaha. Oleh karena itu, negara kita membutuhkan persiapan yang ekstra, terutama orang tua. Orang tua harus dengan sungguh memperhatikan secara intensif penanganan persoalan ini. Jangan sampai terlena atau lebih mementingkan pekerjaan ketimbang mengarah dan membimbing anak. Suka atau tidak suka, bisa atau tidak bisa, orang tua harus bisa. Hadirin yang saya kasihi, kita tahu bahwa orang tua punya peran penting mengubah wajah Indonesia
Maka salah satu strategi yang dilakukan orang tua di tengah pandemi adalah menghadirkan perpustakaan keluarga yang nantinya berfungsi untuk edukasi, memberi informasi, rekreasi, riset, dan penelitian. Perpustakaan keluarga ini merupakan lembaga sosial yang berbasis kekeluargaan dalam rangka membantu mengakses informasi dan atau pengetahuan. Hadirin yang saya kasihi, orang tua kita juga harus mampu menyediakan alat-alat yang dapat menunjang proses belajar daring seperti HP, laptop, dan masih banyak alat lainnya. Dengan penyediaan alat tersebut, anak kita dengan mudah menggali serta memahami informasi yang dapat menambah wawasan anak, meningkatkan daya pikir kritis, daya fokus, dan dapat meningkatkan minat baca anak. Jangan hanya karena sudah menyediakan alat, lalu orang tua membiarkan anak belajar sendiri. Tetapi peran orang tua selanjutnya adalah memantau atau mendampingi anak dalam menggunakan gawai. Mengapa perlu didampingi? Karena ada banyak sekali kemungkinan yang akan terjadi ketika anak-anak kita belajar sendiri. Yaitu pertama, anak sulit untuk memahami materi yang dibaca. Kedua, anak tidak bisa membuka materi yang dikirim oleh guru. Yang ketiga, ada kemungkinan anak menelusuri situs-situs yang mengandung konten tidak sesuai dengan usianya. WHO telah merilis berbagai panduan untuk orang tua dalam mendampingi anaknya selama pandemi, yang meliputi tips pengasuhan agar lebih positif dan konstruktif dalam mendampingi anak selama belajar. Hadirin yang saya kasihi, di akhir pidato ini saya sangat mengharapkan orang tua jangan pernah mengabaikan tugas dan tanggung jawab sebagai guru pertama dan utama dalam keluarga. Sebab hanya itu cara yang paling kita harapkan sekarang. Meskipun kita tidak beraktivitas seperti biasa atau lazimnya, tapi kita tetap saling berkomunikasi lewat media sosial. Begitu pula dengan kondisi pendidikan kita. Sistem pendidikan kita dihadapkan pada perubahan besar, di mana siswa diwajibkan sekolah di rumah, mencari informasi sendiri di rumah, dan lain sebagainya. Gunakan teknologi ini sebaik-baiknya agar literasi di negeri kita menjadi suatu budaya. Hanya itu pidato yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan pidato ini bisa bermanfaat dan menyadarkan hati orang tua di seluruh tanah air. Terima kasih.